Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Arkom Kuswanjono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pengantar mata kuliah Pancasila. Pada bagian pengantar ini, Anda akan diajak untuk memahami mengapa kita perlu belajar Pancasila dan pokok-pokok bahasan apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Barangkali saudara bertanya, mengapa mata kuliah Pancasila diajarkan di perguruan tinggi? Padahal materi ini sudah diajarkan di PAUD, SD, SMP, maupun SMA. Alasan pertama adalah alasan yuridis, yaitu pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa mata kuliah Pancasila adalah mata kuliah wajib yang berdiri sendiri, sehingga dapat lebih fokus dalam membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Alasan kedua adalah perlunya pendidikan karakter yang berkesinambungan dari PAUD, SD, SMP, dan SMA hingga perguruan tinggi supaya menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang unggul dan berkarakter baik. Lalu barangkali Anda juga bertanya, apa yang membedakan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi dengan jenjang pendidikan di bawahnya? Jawabannya adalah bahwa di perguruan tinggi Pancasila tidak hanya sebagai objek yang dikaji, yang bisa dikenal dengan istilah genetivus objektivus, namun Pancasila juga sebagai batu uji atau perspektif untuk menganalisis dan memberikan solusi terhadap persoalan kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan istilah genetivus subjektivus. Saudara-saudara sekalian, sebagai ideologi, Pancasila berhadapan dengan ideologi-ideologi yang lain, yaitu kapitalisme, komunisme, dan ideologi-ideologi yang menggunakan simbol-simbol agama tertentu. Oleh karena itu, penguatan pemahaman ideologi Pancasila sangat diperlukan dalam menghadapi ideologi-ideologi tersebut. Selain itu, juga banyak persoalan bangsa yang hingga kini belum terselesaikan, bahkan mengalami peningkatan, seperti kerusakan lingkungan, disintegrasi bangsa, dekadensi moral, narkoba, korupsi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Nah, dengan memperhatikan masalah-masalah di atas, maka mata kuliah Pancasila sangat penting dan urgent untuk dibelajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budaya sendiri dan memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Mata kuliah Pancasila juga dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga istilah dari Abdul Ghani menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau lestar bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan dalam berbagai bidang dan tingkat, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong mahasiswa untuk tidak menjalankan bahkan menolak nilai-nilai Pancasila itu. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson adalah sebagai sebuah pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skills mahasiswa. Nah, penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut di atas amatlah penting. Sebab apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa. Meminjam istilah dari Kenichi Ohmae, The End of the Nation State. Ohmae mengatakan bahwa musnahnya satu negara dapat terjadi karena 4 I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Kemusnahan suatu bangsa tidak hanya ditimbulkan oleh faktor eksternal, tetapi juga karena faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Salah satu contoh yang terkenal dalam sejarah kita lihat adalah musnahnya bangsa Aztec di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban yang maju.
Saudara-saudara sekalian, pokok-pokok bahasan yang akan kita kaji dalam satu semester ini adalah pertama, sejarah pemikiran Pancasila, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, Pancasila dan kearifan lokal bangsa. 3, Pancasila sebagai dasar negara. 4, Pancasila dan keragaman agama di Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup. Keenam, nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. 7, Pancasila sebagai sistem filsafat. 8, Pancasila dan integrasi bangsa. 9, Pancasila sebagai sistem etika. 10, Pancasila dan demokrasi. 11, Pancasila sebagai dasar dan orientasi pengembangan ilmu. 12, Pancasila dan keadilan. 13, Pancasila dan pencegahan korupsi. Demikianlah pengantar perkuliahan Pancasila ini. Sampai jumpa pada pokok-pokok bahasan berikutnya. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.